Halo Bunda, sudah benarkah pola asuhmu dalam pemberian makan bayi dan anak? Tahukah Bunda, pemberian makan bayi dan anak yang tepat dapat menunjang tumbuh kembang anak yang optimal dan dapat mencegah terjadinya masalah gizi seperti stunting. Stunting adalah kondisi tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya atau lebih sering disebut dengan pendek. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Apa saja sih penyebab stunting? 1. Ibu hamil kurang gizi. Ibu hamil dengan kondisi kurang gizi beresiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, yang kemudian bayi tersebut rentan mengalami stunting. 2. Pola asuh yang menyimpang. Hal ini merupakan kondisi yang seringkali kita jumpai, seperti tidak diberikannya ASI eksklusif ketika anak berusia 0-6 bulan, praktik pemberian makanan pendamping ASI tidak sesuai anjuran dan kualitas maupun kuantitas MPASI yang diberikan tidak mencukupi. 3. Kurangnya sanitasi dan akses air bersih, seperti lingkungan yang tidak bersih sangat mempengaruhi karena dapat menyebabkan penyakit infeksi berulang. 4. Kurangnya akses layanan kesehatan atau, lebih tepatnya, minimnya pemanfaatan layanan kesehatan, terutama pada ibu dan anak, seperti imunisasi, pemeriksaan kehamilan, dan pemantauan pertumbuhan. Apa saja dampak stunting? Pertumbuhan dan perkembangan terhambat, produktivitas rendah, resiko penyakit kronis, masalah reproduksi, rendahnya kualitas SDM. Terdapat 4 standar emas pemberian makan bayi dan anak. 1. Inisiasi menyusu dini yang dilakukan segera setelah bayi lahir dengan cara kontak kulit bayi dan ibu dalam waktu minimal 1 jam hingga bayi menemukan puting ibu. 2. ASI eksklusif pada saat bayi berusia 0-6 bulan. 3. Makanan pendamping ASI merupakan pelengkap ketika ASI saja sudah tidak cukup saat anak mulai usia di atas 6 bulan. 4. Berikan ASI hingga anak berusia 2 tahun. Berikut pemberian makan bayi dan anak yang tepat. 1. Pemberian ASI eksklusif pada saat anak berusia 0-6 bulan. Pemberian ASI saja sudah cukup tanpa pemberian makanan dan minuman lain kecuali vitamin maupun obat. Ibu dimotivasi penuh untuk dapat terus menyusui. 2. Pemberian makanan pendamping ASI pada usia 6-8 bulan berupa bubur, saring dengan tekstur kental. Diberikan dengan jumlah 2-3 sendok makan bertahap hingga 125 ml dengan frekuensi pemberian 2-3 kali makan utama dan 1-2 kali selingan, lanjutkan menyusui. 3. Pemberian makanan pendamping ASI pada usia 9-11 bulan berupa makanan yang dicincang, diberikan dengan jumlah 125 ml bertahap hingga 200 ml dengan frekuensi pemberian 3-4 kali makan utama dan 1-2 kali selingan. Lanjutkan menyusui. 4. Pemberian makanan pendamping ASI pada usia 12-24 bulan berupa makanan biasa seperti menu keluarga, diberikan dengan jumlah 200 ml bertahap hingga 250 ml dengan frekuensi pemberian 3-4 kali makan utama dan 1-2 kali selingan. Lanjutkan menyusui hingga 2 tahun atau lebih. Jadi Bunda, perlu diketahui beberapa upaya pencegahan stunting yaitu 1. Penuhi gizi ibu hamil dan menyusui. 2. ASI eksklusif 0-6 bulan dan lanjutkan menyusui hingga 2 tahun. 3. MPASI bergizi seimbang setelah usia 6 bulan ke atas. 4. Rutin pantau tumbuh kembang anak di posyandu atau fasilitas kesehatan. 5. Jaga kebersihan lingkungan, sanitasi, dan air bersih. 6. Imunisasi lengkap dan pencegahan penyakit infeksi. Terima kasih sudah menonton video edukasi dari kami. Semoga si kecil, Bunda, dan sekeluarga sehat selalu ya.